Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu lan para jamaah sedaya ingkang dipun rahmati dening Allah. Kathah sanget nikmat Allah ingkang sampun kita tampi dumugi titiwanci menika. Lan kewajiban kita sedaya boten sanes nyukuri nikmat kasebat kanthi kesyukuran ingkang sampurna injih budidaya ngginakaken nikmat ingkang kita tampi kasebat kagem nindakaken ketaatan wonten ngarsanipun Allah. Bapak Ibu, sonten menika kita nglajengaken kajian kita ingkang gegayutan kalian fikih waris utawi faraid, hukum waris Islam. Kalau ini kita sampun bahas sauneh perkawis ingkang gegayutan kalian muskilat utawi perkawis-perkawis ingkang mujudaken problematika utawi masalah-masalah ingkang saged bingungaken dumateng umat lan masalah kasebat mujudaken masalah ingkang asring utawi kathah kita panggihi wonten ing praktek pembagian warisan. Sauneh saking perkawis-perkawis sampun kita bahas ing antawisipun gegayutan kalian masalah kalalah ahli waris utawi pewaris yang tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan orang tua, tidak meninggalkan ayah, hanya meninggalkan saudara. Lajeng wonten perkawis kados pundi menawi ahli waris menika benten agami. Menika ugi sampun kita bahas injih kanthi wontenipun wasiat wajibah. Kemudian di antara masalah berikutnya yang juga menjadi pertanyaan dari banyak kaum muslimin adalah mengenai warisan bagi ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris atau nikah. Nah, ini juga merupakan satu masalah yang problematik karena banyak menimbulkan perdebatan. Perlu kita pahami bilih di dalam sistem hukum wonten ing negari kita menika ingkang dados minangka dasar utawi acuan hukum dalam masalah pembagian waris menika wonten werni 3. 1 hukum adat, 2 hukum peninggalan Belanda utawi BW Burgerlijk Wetboek yang ini dipraktekkan di pengadilan-pengadilan negeri yang berlaku bagi warga negara selain penganut Islam. Lajeng kaping 3 inggih menika hukum Islam. Hukum Islam kiamba menika dalam praktek di tengah kaum muslimin itu ada 2 macam. 1 hukum Islam dalam masalah pembagian waris menurut faraid atau menurut ilmu waris Islam. Kemudian yang kedua adalah hukum Islam yang diterapkan di pengadilan agama di seluruh Indonesia engkang sampun terhimpun di dalam satu kitab hukum yang bernama Kompilasi Hukum Islam. Terus kompilasi hukum Islam menika minangka acuan rujukan bagi para hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum keluarga di Indonesia, termasuk hukum waris. KHI itu sendiri ada di situ hukum pernikahan,
kemudian ada hukum waris. Nah, menikah ya ternyata di dalam praktek itu tidak berlangsung mulus karena ada beberapa pasal dari KHI, kompilasi hukum Islam itu yang berbeda dengan hukum waris Islam. Mila saunah saking pasal-pasal di dalam KHI itu dianggap sebagai pasal yang kontroversial, pasal yang menimbulkan perdebatan dan dianggap sebagai pasal yang nyeleneh, menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Nah, kita baru membahas salah satu pasal yang dianggap sebagai pasal yang nyeleneh menikah. Ini menikah ngengingi masalah ahli waris pengganti. Menapa mereka yang dipunwastani ahli waris pengganti? Ahli waris pengganti atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mawali, yakni ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk memperoleh warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan itu. Kenapa orang itu digantikan? Ya, karena orang yang seharusnya menerima warisan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Sagedipun pahami kadosipun bundet ya, ruwet ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya beri contoh kasus. Fulan ya, punya 3 anak. Anak pertama laki-laki namanya A. Anak kedua perempuan B. Dan anak ketiga laki-laki C namanya. Lajeng anak pertama menikah, anak pertama Fulan itu meninggal lebih dulu daripada Fulan, daripada bapaknya. Pareng nggih anak sedo disi bapake pareng nggih. Nggih, pareng. Dan si Fulan ini dan si A ini, anak Fulan ini, ketika meninggal itu dia meninggalkan 1 anak laki-laki, yakni D. Berarti D ini adalah cucu dari Fulan. Beberapa tahun kemudian, ya, setelah ayahnya D itu meninggal, ya, maka Fulan itu meninggal dunia. Jadi Fulan bapaknya itu meninggal dunia lebih akhir daripada anaknya. Berarti ketika meninggal dunia itu Fulan itu meninggalkan ahli waris 3. Satu anak perempuan yaitu B. Kemudian 1 anak laki-laki yaitu C. Dan yang ketiga adalah 1 cucu laki-laki yaitu D. D ini anak A yang telah meninggal lebih dulu. Ini adalah ahli waris yang ditinggalkan oleh Fulan. Maka pertanyaannya, apakah D cucu laki-laki itu dapat menggantikan kedudukan ayahnya A yang telah wafat lebih dahulu untuk menerima warisan? Kan itu bung sanes putu niku itu warisan apa mboten? Angsal. Putu niku entuk warisan. Angsal. Nah, monggo kita tingali. Wonten sing jawab putu tidak dapat warisan wonten mboten? Wonten sing jawab putu entuk warisan, wonten malah sing jawab putu tidak dapat warisan. Sing bener pundi niku? Putu entuk warisan napa mboten entuk warisan? Jawabane sedaya leres gumantung awake dhewe arep nganggo sing pundi, ngoten nggih. Nah, mila, apakah cucu itu mendapatkan warisan atau tidak? Itu kita tinjau. Pertama, menurut kompilasi hukum Islam. Kalau menurut kompilasi hukum Islam, D sebagai cucu itu dapat menerima bagian warisan sebagai ahli waris pengganti utawi mawali. Gandani sinten? Gandani bapakne sing seda luwih dhisik. Nika dipun sebataken di dalam pasal 185 ayat 1 KHI, kompilasi hukum Islam.
yang berbunyi ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Ngoten nggih? Ya. Jadi kalau suami contoh meleh, saya contohnya uang tenan. Nah ini kira uang edo-edoan, fulan. Nah ini uang tenan. Ya. Umpama, ya. Contohnya kalau dhewe mawon nggih, wong contoh elek. Bapak kula umpama nggih. Umpama bapak kula tesih gesang. Terus kula niku mati dhisik. Mati dhisik tinimbang bapak kula. Kula nalika mati, kula ninggalke anak lanang. Tur kula nggih duwe sedulur. Duwe adi lanang-lanang. Nah, lajeng sak sampunipun kula niku mati, niku bapak kula nggih sedo. Nggih. Mula warisane bapak kula niku dibagikan ke ahli waris. Ahli waris sinten? Adi-adi kula lanang-lanang wedok. Dan termasuk anak saya yang menjadi cucu dari ayah saya itu. Anak saya itu mendapat warisan. Ini menurut KHI. Nah, apakah hanya anak, apakah hanya cucu itu yang berhak untuk mendapatkan warisan sebagai ahli waris pengganti? Terus anak kula menika dipun wastani ahli waris pengganti karena anak saya itu menggantikan saya dalam menerima warisan. Lah kula kok ora nampa, nggih jalaran kula pun mati, ngoten nggih. Nah, niki contone. Nah, siapa saja yang berhak untuk menerima warisan sebagai ahli waris pengganti menika? Terus aturan di atas berlaku umum. Niki nomor 1 nggih, sanes nomor sekawan nggih. Aturan di atas berlaku umum. Yakni siapa saja yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, baik itu anak, saudara, atau paman, mereka dapat digantikan oleh anak-anaknya. Ini ya, saya kutip dari salah satu fatwa tarjih Muhammadiyah, bab ketentuan ahli waris pengganti. Jadi anak dari anak kita atau cucu, anak dari saudara, anak dari paman itu dapat menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dahulu. Nah, anak dari paman berarti menggantikan pamannya. Anak dari saudara menggantikan saudara atau menggantikan kakak serta adik dari pewaris orang yang meninggal itu. Kalau anak dari anak berarti cucu. Kemudian nomor 2, anak laki-laki atau perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan itu juga bisa menjadi ahli waris pengganti. Termasuk anak laki-laki atau perempuan dari paman. Mereka semua bisa menjadi ahli waris pengganti. Ini menurut kompilasi hukum Islam. Nah, karena di dalam prakteknya itu ya ada yang mengikuti kompilasi hukum Islam, wonten ugi ingkang mengikuti hukum waris Islam atau ilmu faraid. Maka yang kedua kita meninjau menurut ilmu faraid. Kalau menurut ilmu faraid kados pundi? Cucu yang ayahnya telah meninggal lebih dulu daripada pewaris itu tadi, itu tidak dapat menggantikan kedudukan ayahnya untuk menerima warisan. Dengan kata lain, cucu ini tidak mendapatkan warisan. Jadi beda tuh ya. Beda jauh. Kalau menurut kompilasi hukum Islam, cucu itu dapat warisan ketika ayahnya meninggal lebih dulu. Tapi kalau menurut hukum Islam dalam kondisi ini, itu cucu itu tidak mendapatkan warisan. Kenging menopo alasannya? Ya. Penerima waris itu telah wafat. Jadi bapak Nesidi menikawa sampun sedo. Kamangka ya.
Nalika bapakne si D niku pun sedo, pewaris atau ayahnya A atau kakeknya D niku nggih niku sedo ya, dia itu meninggalkan harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Di antara ahli waris, di antara anak-anaknya itu ada A, tapi A itu sudah meninggal. Padahal salah satu syarat sahnya pewarisan di dalam Islam itu penerima waris itu masih hidup. Ngoten nggih. Padahal di sini ayah D itu telah wafat. Terus dipun sebataken wonten ing kitab-kitab fikih fayustaratu lisubutil irsi lil warisi ayakunna hayyan inda mautil muwaris. Disyaratke tetapnya warisan itu bagi ahli waris atau diterimanya warisan itu bagi ahli waris, yaitu jika ahli waris itu hayyan masih hidup ketika si pewaris itu mati. Nah jadi ketika si fulan ini meninggal, A sebagai ahli waris niku bapak Nedi, A bapak Nedi itu kan telah meninggal. Karena A ini telah meninggal, maka A ini tidak berhak untuk menerima warisan. Kenapa? Karena dalam Islam syarat untuk menerima warisan adalah orang yang masih hidup. Sedangkan A niki pun sedo. Dengan demikian, maka anaknya A, yakni si D, itu tidak mendapatkan warisan. Lajeng alasan yang kedua menurut hukum Islam, ya, cucu ini si D ini mahjub, cucu ini terhalang oleh sinten, terhalang oleh anak laki-laki adine A, yakni si C niku wau. B kan anak perempuan, C anak laki-laki. Nah, C ini pamannya D ini menghalangi D, sehingga si D ini tidak bisa mendapatkan warisan. Jalanan ya mereka dipun sebataken wayuh jabul auladul ibni dzukuran kanu am unasan bil ibni. Cucu laki-laki maupun perempuan itu terhalang hak warisnya dengan keberadaan anak laki-laki. Terus selama masih ada anak laki-laki, maka cucu itu mahjub, cucu itu terhalang, sehingga cucu tidak mendapatkan warisan. Ning benten malih kalau anaknya itu anak perempuan. Kalau anaknya itu anak perempuan, maka cucu dari anak laki-laki itu mendapatkan bagian warisan. Perempuan ini tidak menghijab, tidak menghalangi cucu laki-laki. Yang menghalangi cucu laki-laki dan cucu perempuan itu adalah anak laki-laki. Dalam kasus ini, fulan ketika meninggal itu masih memiliki ahli waris laki-laki. Maka cucu laki-laki dari fulan ini terhalang, dia tidak mendapatkan warisan. Imam Nawawi menika ngendika, "Idza istama'al auladus sulbi wal auladul auladu ibni au banina fa in kana fi auladis sulbi dzukurun lam yaris auladul ibni." Apabila berhimpun anak-anak kandung dan para cucu dari satu anak laki-laki atau beberapa anak laki-laki, maka bila di antara para anak kandung itu ada yang laki-laki, cucu dari anak laki-laki itu tidak mendapatkan warisan. Contoh ya. Terus menurut hukum Islam, cucu itu si D itu tidak mendapatkan warisan. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, cucu itu bisa mendapatkan warisan sebagai pengganti ayahnya.
Pertanyaannya, saat ini kok kompilasi hukum Islam itu menyelisihi pendapat para ulama, menyelisihi hukum waris Islam. Nah, mila kita monggo memahami sekilas mengenai ahli waris pengganti dalam KHI itu. Jadi konsep ahli waris pengganti di dalam KHI itu dirumuskan atas dasar faktor kemanusiaan dan keadilan. Maksudipun kata sepundi, dianggap tidak adil serta tidak manusiawi jika seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh dari ayahnya hanya karena faktor kebetulan ayahnya meninggal lebih dulu. Jadi dipun anggap mboten adil nek si D itu tidak mendapatkan warisan hanya karena faktor ayahnya telah meninggal lebih dulu daripada kakeknya. Monggo dia itu kan tidak minta ayahnya meninggal lebih dulu daripada kakeknya. Kebetulan saja Allah menghendaki ayahnya meninggal lebih dulu. Kok terus cucunya nggak dapat warisan? Maka ini dianggap sebagai faktor yang bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Kemudian mengenai konsep ahli waris pengganti itu merupakan hasil ijtihad Profesor Hazairin. Profesor Hazairin mereka mendasarkan pandangannya berdasarkan tafsir terhadap surah An-Nisa ayat 33. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi setiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewarisnya. Waladina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Iki klerulin nulis nggih. Fa'ane kok ngadeg dhewe ini. Fa'atuhum ya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Nah, Profesor Hazairin ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengartikan, ini saya kutip apa adanya. Dan untuk setiap orang-orang itu, aku, Allah, telah mengadakan mawali, mengadakan pengganti bagi harta peninggalan ayah dan mak mereka ibu, dan bagi harta peninggalan keluarga dekat. Demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu. Karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya. Terus ini adalah ayat yang menjadi dasar Profesor Hazairin untuk merumuskan konsep ahli waris pengganti. Kemudian yang ketiga, bahwa konsep ahli waris pengganti menika wau dimaksudkan untuk menyempurnakan ijtihad seorang sahabat Nabi, yakni Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Tsabit itu berijtihad dalam merumuskan hak cucu sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya. Zaid bin Tsabit beliau mengatakan, waladul abnai bimanzilatil walad. Para cucu baik laki-laki maupun wanita dari anak laki-laki itu menempati kedudukan anak. Idza lam yakun dunahum walad, jika tidak ada anak laki-laki. Maksudnya jika tidak ada anak laki-laki, maka para cucu laki-laki maupun wanita itu akan dianggap sebagaimana anak. Ini jika tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka tidak akan dianggap sebagai anak. Zakaruhum kadzakarihim wa unsahum ka unsahum. Bagian cucu laki-laki tersebut seperti bagian anak laki-laki, yakni sebagai asabah 2 kali bagian anak perempuan. Dan bagian cucu perempuan itu sebagaimana bagian anak wanita, yakni asabah bil ghair, atau menjadi asabah bersama cucu laki-laki, mendapatkan setengah dari bagian cucu laki-laki. Yarisuna kama yarisuna wa
jibuna kama yahjibun. Para cucu itu mewarisi sebagaimana para anak mewarisi, serta mereka itu menghalangi seperti halnya anak itu juga menghalangi. Wala yarisu waladul ibni ma'al ibni, dan cucu tidak mewarisi bersama anak laki-laki. Maksudnya ketika ada anak laki-laki maka cucu tidak mewarisi, terhalang oleh anak laki-laki. Kemudian Profesor Hazairin itu menafsirkan hadis tersebut dengan mengatakan bahwa cucu sama kedudukannya dengan anak, sehingga cucu itu bisa menjadi ahli waris pengganti, menggantikan anak yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Kemudian ijtihad di atas, ijtihad Zaid bin Sabit di atas itu dianggap menyisakan celah karena terhalangnya cucu oleh anak laki-laki. Maka hal ini perlu diubah, yakni dalam kondisi ketika ayahnya meninggal lebih dulu, maka cucu tidak terhalang oleh anak laki-laki. Nah, terus menikah kagum memahami adanya konsep ahli waris pengganti di dalam kompilasi hukum Islam. Konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam ini murni merupakan ijtihad dari Profesor Hazairin. Jadi ini bukan berasal dari syariat, bukan merupakan pendapat para ulama-ulama, terlebih ulama salaf. Tapi ini murni merupakan pendapat Profesor Hazairin. Nah, kemudian bagaimana tanggapan para ulama atas kompilasi hukum Islam, ulama Indonesia? Tanggapan para ulama yang pertama, ahli waris pengganti hanya dikenal di sistem hukum Indonesia dan tidak dikenal dalam syariat maupun sistem hukum Islam negara lain. Jadi satu-satunya sistem hukum yang menerapkan adanya ahli waris pengganti niku namung Indonesia. Negara lain itu tidak ada yang menerapkan sistem konsep ahli waris pengganti, apalagi syariat Islam menika mboten wonten. Kemudian nomor 2, Profesor Hazairin menafsirkan kata mawali sebagai pengganti atau ahli waris pengganti. Padahal tidak ada satupun ahli tafsir atau ahli fikih yang mengatakan demikian. Jadi yang mengartikan kata mawali dalam An-Nisa 33 sebagai ahli waris pengganti itu hanya Profesor Hazairin. 3, penafsiran di atas lebih didorong oleh latar belakang Profesor Hazairin sebagai ahli hukum adat. Beliau bukan ulama tafsir, bukan ulama fikih, tapi beliau adalah ahli hukum adat dengan mengadopsi konsep plaatsvervoering dalam hukum Belanda ke dalam hukum Islam. Jadi konsep ini lebih didasari oleh hukum adat dan hukum Belanda. Ayat ini, yakni ayat An-Nisa 33, itu bukan menunjukkan adanya ahli waris pengganti, melainkan sebagai nasah atau penghapus kewarisan ala jahiliyah. Pewarisan ala jahiliyah itu konsepnya nggak jelas, sakar PDW. Ini dihapus dengan An-Nisa 33. Kemudian yang kelima, konsep ahli waris pengganti menika menyelisihi syariat dan jumhur ulama. Sebab dalam Islam cucu terhalang oleh anak laki-laki. Tapi dalam KHI cucu itu bisa mendapatkan warisan sebagai ahli waris pengganti, tidak terhalang oleh anak laki-laki. 6, menilik sebab kemunculannya konsep ahli waris pengganti secara tak langsung menganggap bahwa konsep kewarisan Islam itu tidak adil dan tidak manusiawi. Karena di dalam mereka sebab kemunculan ahli waris pengganti adalah agar lebih manusiawi dan menunjukkan aspek keadilan. Durung bodoh kok nonton mercon. Jadi lajeng kaping 7 dalam Islam, cucu yang berada dalam kondisi di atas bukan berarti sama sekali tak memperoleh harta warisan. Cucu itu tidak mendapatkan warisan dari kakeknya sebagai ahli waris pengganti, dan kondisi ini tidak
kemudian berarti bahwa cucu itu tidak mendapatkan warisan sama sekali. Cucu itu telah mendapatkan warisan dari ayahnya ketika si ayah itu meninggal. Nah, kesimpulanipun inggih menika pisan, konsep ahli waris pengganti dalam KHI bukanlah solusi masalah kewarisan yang sesuai syariat. Artinya, menurut syariat, dalam kondisi itu cucu itu tidak dapat warisan. Kemudian KHI itu berupaya menawarkan solusi agar cucu itu bisa mendapatkan warisan, yakni melalui ahli waris pengganti. Nah, konsep ahli waris pengganti ini sendiri itu bukan merupakan solusi yang sesuai dengan syariat, bahkan menyelisihi syariat. Kemudian nomor 2, menurut syariat, upaya untuk membantu kehidupan cucu dengan memberi harta peninggalan si mati dari kakek itu bukan dilakukan melalui cara ahli waris pengganti, melainkan lewat hibah atau wasiat. Berarti alasannya faktor kemanusiaan, ya, agar si cucu itu ikut mendapatkan harta waris karena faktor kemanusiaan dan keadilan, maka cucu itu bisa mendapatkan bagian peninggalan dari si mati dari kakeknya bukan melalui konsep ahli waris pengganti, melainkan melalui hibah atau wasiat. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau di Indonesia dua ormas besar NU dan Muhammadiyah, niku pendapatnya bagaimana? NU jelas, NU mengikuti pendapat jumhur ulama. Mila yang akhir ini adalah pendapat Bahsul Masail NU, bukan melalui ahli waris pengganti, tapi melalui hibah dan wasiat. Ini pendapat NU. Kalau Muhammadiyah, nah niki Muhammadiyah mengikuti konsep ahli waris pengganti menikah. Atau niku fatwa tarjih sebagaimana yang kami kutip di atas itu mengikuti konsep ahli waris pengganti. Padahal pendapat mengenai adanya ahli waris pengganti ini adalah pendapat yang lemah, yang menyelisih syariat. Sehingga mana yang lebih kuat? Pendapat yang diikuti oleh NU atau pendapat yang diikuti oleh Muhammadiyah? Dalam hal ini pendapat yang diikuti oleh NU itu lebih kuat daripada pendapat yang diikuti oleh Muhammadiyah. Tapi seandainya panjenengan itu menemui adanya sengketa pembagian waris dalam kasus seperti ini, cucu yang ayahnya telah meninggal lebih dahulu, kalau panjenengan maju ke pengadilan maka cucu yang dimenangkan. Karena apa? Karena mengikuti konsep ahli waris pengganti. Makaten nggih. Wonten pemberitaan presa. Niki iso dipahami mboten niki? Wonten mboten kasus seperti itu? Wonten ta? Ya, anak meninggal lebih dulu dari bapaknya. Dan anak ini punya anak. Ketika kemudian kakeknya meninggal, maka si cucu ini menuntut untuk mendapatkan bagian sebagai ahli waris menggantikan bapaknya. Ya, kalau si cucu minta maka beri saja, tapi bukan sebagai ahli waris, tapi sebagai hibah. Atau mungkin dulu kakeknya berwasiat. Mengatakan, ya. Wonten pamulutan warisan wonten. Monggo Mas guys. Ajeng bagi warisan apa pripun kan? Monggo. Dari hibah itu bisa dilakukan sebelum atau sebelum tinggal dibakar. J. Kalau wasiat tidak sebelum tinggal. J. J. Jelas bahwa hibah itu dilakukan sebelum meninggal. Wasiat juga dilakukan sebelum meninggal. Karena orang mati tidak bisa melakukan hibah dan tidak bisa melakukan wasiat. Napa bentenipun? Hibah itu adalah pemberian atas dasar belas kasihan.
Mila dipun wastani bahasa Indonesia ada kata hibah, ibah dari kata hibah nika. Pemberian atas dasar belas kasihan, rasa sayang pada seseorang yang proses perpindahan hak milik menika wau berlangsung saat keduanya itu masih hidup, menika hibah. Kemudian wasiat itu adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain dan proses perpindahan hak milik itu baru dilakukan setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Niku bentenipun hibah dengan wasiat. Bedanya dalam proses perpindahan kepemilikan. Kalau hibah itu barang yang diberikan itu menjadi hak orang yang diberi ketika si pemberi masih hidup. Kalau wasiat, barang yang diberikan itu baru menjadi hak orang yang diberi ketika si pemberi itu telah meninggal. Menika bentenipun. Kalau belum berwasiat terus belum hibah, berarti itu sudah bisa dapat warisan hidup. Nah, niki urusane sing isih urip. Ngoten nggih. Ahli waris yang ada di situ itu sebaiknya bersikap bijak, yakni dengan memperhatikan anak-anak dari saudaranya yang telah wafat. Terlebih jika anak-anak itu kan jelas anak yatim nek isih cilik, ngoten iki. Terlebih kalau misalnya anak-anak dari saudaranya yang telah wafat menika wau kondisi ekonominya itu tidak menguntungkan. Maka ini adalah tugas dari karib kerabat yang lain, ahli waris lainnya untuk memikirkan si cucu menika wau. Kados pundi? Nah, disisihkan sebagian sebagai hibah bagi si cucu menika wau. Itu menjadi sedekah dari ahli waris, dari saudara-saudara ayahnya itu kepada si cucu menika wau. Ngoten nika. Wonten ing mriki butuh kawicaksanan, kebijaksanaan dari ahli waris lain yang masih hidup. Ngoten nika nggih. Wonten sanesipun. Bapak Is. Hibah kali wasiat. Menawi hibah dan wasiat itu apakah membutuhkan biaya? Ya, ketika itu prosesnya dibawa ke notaris. Ngoten niku. Tapi kalau tidak, ngoten niku nggih. Ketika seseorang itu berwasiat, itu sebetulnya nggak perlu biaya. Wasiat itu dianjurkan untuk ditulis. Kemudian wasiat yang telah ditulis menika wau itu diletakkan di bawah bantalnya. Ngoten niku. Diletakkan di bawah bantalnya. Nah, jadi ketika misalnya orang yang berwasiat itu meninggal, nah, maka ahli waris menemukan di bawah bantal ada wasiatnya. Ngoten niku. Pripun nek wasiate melu kekumbah, niku beda urusan. Ngoten niku nggih. Ya, makanya surat wasiat itu diupayakan itu terlindung, diamplopi, terus kemudian diplastiki, taruh di bawah bantal. Nek melu kekumba insyaallah mboten. Lha kinten menika nggih, Mas nggih. Semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kula pungkasi nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.